Ini pada kesempatan ini saya ingin sedikit bercerita mengenai pengalaman PT LAN ya dalam proses pembangunan LRT Jakarta, khususnya di sistem karena ada banyak aspek di sana yang dibangun. Mungkin bisa di next slide dulu, Pak. Ini Kang Irsad ya ini ya. Minta tolong ya Kang ya. Nah ini Siap. saya nanti cerita sedikit siapa saya gitu ya. Kok berani-beraninya sharing gitu kan. Kemudian yang kedua, profil PT LAN, ya ini sedikit kami sampaikan. Sebenarnya PT LAN ini perusahaan dari mana, siapa PT LAN gitu kan. Kemudian kita sedikit flashback permasalahan transportasi, lalu kita kaitkan dengan secara umum gambaran LRT Jakarta, lalu agak detail ke pelaksanaan pembangunannya, apa saja aspek yang dibangun di sana, bagaimana prosesnya, kemudian bagaimana peran insinyur profesional yang di Indonesia ya, insinyur lokal yang terlibat di sana, jauh apa perannya. Bisa lanjut Mas Irsad. Nah ini sedikit perkenalan, saya Alfian Nurmahendra, lulus dari ITB tahun 2008, Teknik Fisika. Kemudian kalau sebelum di proyek LRT, saya manage project juga untuk simulator pesawat terbang, kemudian radar cuaca. Ada 3 sistem yang pernah saya lalui di PT LAN ya. Kemudian kalau untuk sertifikasi di IAMPI, kemudian di PII, baru tahun lalu masuk ke ASEAN Engineer, di convert dari PII. Kemudian kalau PSPPI-nya di ITB waktu itu gelombang pertama. Nah ini saya sampaikan juga, alhamdulillah dari proyek LRT itu kemarin saya bikin tulisan, saya submit untuk summit di IPME Malaysia, dapat kategori yang Project Manager of the Year itu yang umurnya di bawah 35, itu tahun lalu, jadi sekarang masih di bawah 35 Pak, jadi masih bisa ikut lagi. Oke, next. Ini secara umum gambaran PT LAN. Kami perusahaan yang ada di bawah organisasi Kementerian BUMN, dimiliki 100% oleh Republik Indonesia ya. Kemudian secara umum kekuatan kita ada di sumber daya manusia. Jadi kita bisa memberikan pelayanan jasa untuk desain engineering sampai ke operasi perawatan untuk berbagai jenis unit bisnis ya. Ada kurang lebih 5 di sana unit bisnis yang kita tangani, termasuk anak-anak perusahaan yang mensupport kegiatan bisnis tersebut. Yang pertama di navigasi dan telekomunikasi, ada 1 unit bisnis di sana, kemudian energi dan sistem power, kemudian ada di elektronika pertahanan, kemudian di sistem transportasi. Nah, saya ada di unit bisnis yang di sini. Yang terakhir di manufacturing untuk mensupport kegiatan-kegiatan bisnis yang telah disampaikan sebelumnya. Kemudian LAN itu sebenarnya dulu badan di bawah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, di bawah LIPI. Berdiri tahun 65, kemudian di tahun 1991 waktu itu dikonversi menjadi perusahaan dengan profit oriented ya. Jadi dikonversi dari perseroan. Dan sebagian karyawannya tetap jadi PNS di LIPI, ada sebagian yang pensiun dini masuk menjadi pegawai perseroan. Bisa lanjut Mas Irsad. Nah ini saya masuk lebih detailnya di unit bisnis transportasi, khususnya yang di perkereta apian. Ini ada anak perusahaan PT LAN yang sudah lama bergerak di bidang perkereta apian, persinyalan dan sistem persinyalan dan sistem yang lain.
moto yang diambil di sana adalah fail safe no compromise. Jadi kita menyediakan keselamatan, ketepatan waktu, dan kapasitas yang lebih dari angkutan umum yang lain untuk memindahkan orang dari satu tempat ke tempat lainnya. Lanjut, Kang Irsyad. Nah, ini beberapa produk yang dimiliki oleh PT LAN di bidang railway. Ya, di sana ada yang pertama yang atas itu Silvio, itu kaitannya dengan kurang lebih kalau bahasanya SCADA ya, kemarin kalau nyambung ke sharing yang kemarin SCADA nenek moyangnya IoT ya, kita masih main di SCADA. Kemudian interlocking system itu untuk persinyalannya, kemudian SealSafe, kemudian SealMove dan SealTrack ini untuk perangkat-perangkat WSET yang dipasang di jalur perlintasan kereta di main line-nya. Kemudian bisa di next slide, Kang Irsyad. Ini beberapa pengalaman PT LAN dalam mengerjakan proyek-proyek perkereta apian. Ini terutama yang di jalur lintas Pulau Jawa ya, di jalur utara dan jalur selatan, ada juga yang di Sumatera. Next. Nah, ini peta lokasi produk-produk dari PT LAN yang sudah diinstal di Indonesia. Dari Sumatera, Pulau Jawa, kemudian yang di Sulawesi sudah mulai berjalan juga di Makassar. Kemudian next lagi Kang Irsyad. Tadi itu pengalaman proyek yang di kereta api lintas Jawa, Sumatera, dan Makassar. Ini ada juga kebutuhan nasional terkait transportasi yang di urban. Nah, ini di tahun 2017, 2018 sampai sekarang ini mulai banyak proyek strategis nasional untuk terkait dengan adanya urban railway ya di kota-kota besar. Salah satunya itu yang di Palembang saat itu untuk Asian Games, kemudian di Bandara Soekarno-Hatta, kemudian di yang sekarang masih proses pembangunan di Jabodetabek yang kelihatan dari tol itu Pak. Kalau yang terakhir yang di dalam Circle Jakarta, LRT Jakarta. Lanjut, Kang Irsyad. Nah, selain di Indonesia, PT LAN juga bergerak untuk regional dan global market ya. Memasuki pasar-pasar di luar Indonesia. Ada beberapa proyek yang akan ditarget di Bangladesh, kemudian di Filipina, kemudian yang sudah kita selesaikan juga oleh anak perusahaan kita LRS itu di Bangladesh. Beberapa partner kami itu yang di bawah itu ada Hima, Thales, kemudian Main TCS, ini Siemens, perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan PT LAN untuk mendeliver produk-produk railway. Lanjut. Ini terkait dengan kita flashback permasalahan transportasi, kaitannya dengan latar belakang pembangunan LRT ya. Jadi masalah operasional itu ada 4 faktor utama, yaitu kecelakaan, kemudian adanya keterlambatan, kepadatan, dan masalah-masalah perawatan. Ini masalah transportasi utama yang sebenarnya
solusinya bisa diselesaikan dengan adanya sistem railway ya. Selain aspek operasional, kita juga terkendala yang slide selanjutnya adalah dari aspek pembangunan, di mana kompleksitas dari pembangunan dan ketersediaan dana menjadi masalah utama juga dari pembangunan proyek railway untuk mempercepat konektivitas antar daerah, antar wilayah, maupun mengurai kepadatan yang ada di urban ya. Next. Nah, terkait dengan kompleksitas pembangunan, nanti akan bisa kita lihat pada saat di sistem LRT bagaimana keterkaitan antar sistem, kemudian bagaimana kaitannya dengan moda transportasi yang lain itu menjadi permasalahan juga pada saat menyelesaikan masalah transportasi. Kemudian next kita masuk ke spesifik ke LRT Jakarta ya sebagai jawaban atas solusi di permasalahan transportasi khususnya di ibu kota. Di proyek LRT ini sebenarnya tetap mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 tentang Perkeretaapian, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 56 dan 57 terkait penyelenggaraan perkeretaapian dan lalu lintas angkutan kereta api. Namun dalam prosesnya pada tahun 2015 dikeluarkan Peraturan Presiden untuk percepatan penyelenggaraan perkeretaapian di DKI Jakarta yang diperbarui dengan Perpres Nomor 79 tahun 2016. Ada beberapa hal di sana yang lebih ditambahkan ya terkait apa yang harus dibangun. Kemudian itu juga dilanjutkan dengan Peraturan Gubernur nomor 213 dan nomor 2013 tahun 2015 dan nomor 211 tahun 2016. Di sini lebih detail menjelaskan siapa yang ditunjuk untuk melaksanakan proses pembangunan ini, terus apa saja yang harus disiapkan, ada di Pergub yang 2015 sama 2016. Perbedaannya hanya penambahan beberapa tugas saja antara 2015 sama 2016. Kemudian lanjut. Dari beberapa dasar hukum yang sudah disebutkan di slide sebelumnya, di sana kita dapat sarikan beberapa stakeholder pembangunan LRT Jakarta dari mulai pemerintah Republik Indonesia. Dalam hal ini nanti kepanjang tangannya juga dikawal oleh Kementerian Perhubungan untuk melakukan sertifikasi secara teknis maupun memberikan izin usaha atas penyelenggaraan sarana kereta api. Kemudian pemerintah DKI dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan LRT. Dan yang terakhir, pemerintah DKI Jakarta melalui Pergubnya menunjuk salah satu badan usaha milik daerah, yaitu PT Jakarta Propertindo, dalam proses pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana LRT Jakarta. Next. Dalam peraturan gubernur tersebut, ada beberapa tugas yang harus dilaksanakan oleh BUMD terkait yang mendapatkan penugasan, mulai dari bagaimana mengatur proses pendanaan, kemudian mengatur proses integrasi sarana prasarana, kemudian melakukan perencanaan dokumen teknis, dokumen pendanaan, hukum, dan administrasi dalam rangka pelaksanaan pembangunan LRT, kemudian melakukan pengurusan terhadap perizinan-perizinan yang diperlukan, kemudian menetapkan
melakukan proses pemilihan konsultan pengawas dari pembangunan LRT dan kontraktor pelaksana pembangunan prasarananya. Kemudian next-nya nah ini kalau kita melihat lebih dalam apa saja yang harus dibangun secara detail di pergub tersebut adalah ini setelah revisi yang kedua ya, setelah ada pergub yang 2016 ditambahkan sebenarnya cuman ada sebelumnya ada 4, kemudian ditambahkan 2, yaitu adanya penambahan tugas untuk membangun struktur sipil untuk TOD di area depo LRT, kemudian sarana kereta api juga rolling sebagai satu kesatuan pelaksanaan tugas. Selain itu dapat dibagi juga penugasan tersebut untuk pembangunan jalur kereta apinya, maksudnya ini adalah tracknya, kemudian fasilitas operasi, nanti lebih ke sistem yang akan dibahas lebih lanjut. Kemudian depo ini kaitannya dengan tadi ya, penyediaan areanya, kemudian peralatan perawatannya. Itu yang fasilitas peralatan kereta api sebagai pelengkap di area deponya. Next. Ini gambaran umum dari LR Jakarta. Pada tahap pertama ini memang difokuskan untuk pembangunan area depo dan sekitar 6 km jalur kereta dari stasiun Velodrome ini di area Rawamangun dekat dengan Arion Mall itu, kemudian menuju ke arah Pegangsaan 2 itu ke area depo LRT. Jumlah stasiunnya ada 6, dari Velodrome, Pacuan Kuda, Pulau Mas, Kelapa Gading Boulevard, kemudian Kelapa Gading Mall masuk ke stasiun depo. Dan sarana atau kereta lokonya ada 8 unit yang masuk untuk di procure di project ini. Kemudian fasilitas operasinya sinyalan, kemudian gardu traksi, sistem telekomunikasi, dan beberapa fasilitas operasi lainnya. Kemudian untuk area depo ini disiapkan untuk 96 rolling stock. Di sana ada 12 jalur untuk penyimpanan dan perawatan kereta, dan area baik perawatan ringan maupun perawatan berat. Ada 89 jenis peralatan kereta di sana. Kemudian next. Tahapan pembangunan ya, kita masuk ke tahapan pembangunan. Sebenarnya kurang lebih prosesnya adalah project EPC, mulai dari engineering sampai testing commissioning, kemudian trial operation yang dilakukan oleh pihak operator, lanjut dengan proses sertifikasi dari Kementerian Perhubungan, dan terakhir operasi komersial berbayar serta demonstrasi untuk desain dari reliability, availability, maintainability, dan safety dari sistem yang di-deliver. Lanjut, Kang Irsyad. Nah, dari beberapa tugas yang didapatkan BUMD tersebut,
maka dibagilah menjadi beberapa bagian pelaksanaan pekerjaan. Yang pertama, adanya pemilihan konsultan pengawas yang saat itu dijalankan perannya oleh PT Mott McDonald Indonesia. Kemudian kontraktor prasarana, ada kontrak kerja dengan kontraktor prasarana. Di sini main kontraktornya adalah perusahaan sipil yaitu PT Wijaya Karya. Satu lagi adalah kontraktor sarana, ini PT Jakpro berkontrak dengan Hyundai Rotem dari perusahaan rolling stock dari Korea Selatan. Lanjut, Kang Irsyad. Nah, kita masuk ke yang sebelah kiri ya, di bagian kontraktor prasarana. Di sini pun main kontraktor membagi kurang lebih tiga kontraktor utama yang pembagiannya cukup besar. Yang pertama, kontraktor untuk membangun, mendesain jalur kereta api, yaitu trek dan sleeper betonnya. Kemudian perusahaan yang menjalankan proses desain sampai commissioning di bangunan stasiun dan gedung-gedung yang menjadi fasilitas prasarana LRT. Yang terakhir adalah perusahaan yang bergerak untuk melaksanakan desain sampai tescom di sistem. Nah, kita nanti masuk lebih ke sistem karena PTLN banyak berkontribusi di pekerjaan tersebut. Lanjut. Nah, untuk kontraktor sistem itu sendiri dibagi menjadi ada 5 perusahaan yang tergabung dalam joint operation di sini. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Dari sebelah kiri yang warna kuning sebenarnya kita bekerja sama dengan beberapa perusahaan dari Korea ya. Untuk kontraktor sistem power nih, satu perusahaan power di Korea Selatan. Kemudian untuk yang sebagai leadernya itu perusahaan dari Korea juga, KRNA, yang perusahaan sistem itu Samjin. Untuk persinyalan dari Daeti, untuk PSD dari LG, dan sisanya dari PTLN. Ini kalau porsi pekerjaan sekitar 55% itu di PTLN, sisanya dari Korea Selatan. Next. Ini bagian kurang lebih bagaimana proses integrasi dalam pelaksanaan pembangunan pada tahap spesifiknya pada proses desain, interface, dan integrasi. Jadi perusahaan sivil sebagai maincon mensubkon pekerjaan sistem work-nya kepada joint operation company antara Korea dan Indonesia, dalam ini PTLN dan beberapa perusahaan Korea tersebut. Kemudian ada independent checking engineer, satu perusahaan ini yang melaksanakan prosesnya, ada perusahaan Malaysia untuk melakukan independent check terhadap proses desain yang dilakukan oleh system work company. Kemudian untuk penilaian RAMS-nya ada perusahaan TUV dan BV untuk menjalankan safety assessment-nya. Untuk rolling stock ini terpisah, namun proses integrasinya dijalankan oleh konsultan pengawas yang diberikan tugas oleh project owner. Nah, ini untuk di system work, pekerjaannya itu yang ada di bawahnya. Next, Kang. Dalam proses integrasinya, perusahaan main kontraktor memiliki interface manager yang menghandle beberapa pekerjaan interface dari system work untuk dikoordinasikan dengan
interface manager dari rolling stock di bawah pengawasan interface manager dari project owner, dari konsultan. Next. Ini proses yang dijalankan dalam pengerjaan interface dan integration sehingga dapat diminimumkan resiko-resiko pada saat melakukan testing dan commissioning untuk integration sistemnya. Next. Terkait dengan audit system assurance, maka beberapa dokumen juga disampaikan kepada ISA, Independent Safety Assessor, dan proses ini dilaksanakan oleh kontraktor SCADA dan kontraktor persinyalan terkait dengan spesifik requirement yang diminta oleh konsultan pengawas. Next. Selain beberapa aspek yang telah disebutkan, beberapa aspek yang perlu di-manage waktu proses pelaksanaan pembangunan, mulai dari K3L sebagai mandatory aspek, kemudian mutu, kemudian pengujian, aspek resiko, kemudian juga aset, karena sistemnya besar sehingga manajemen aset diperlukan pada saat nanti melakukan handover dari kontraktor ke operation maintenance company-nya. Kemudian manajemen komunikasi, manajemen IMC, kemudian human factor, dan project management yang menaungi beberapa aspek tersebut di atas. Ini dijalankan secara bersama-sama dari system work, yaitu company dengan perusahaan sipil dan rolling stock. Kita masuk ke teknologinya. Kita mulai dari persinyalan. Teknologi persinyalan yang diimplementasikan di LRT Jakarta menggunakan sistem fixed block, di mana 6 stasiun dan 1 deponya dihandle oleh 3 interlocking system. Kemudian operasinya bersifat sentral dari Operation Control Center dengan 1 backup control center yang berfungsi pada saat terjadi kegagalan pada di sistem OCC-nya. Sistem persinyalan ini dibagi menjadi 2 area berbasis dari networknya, itu ada di area ring network pertama dan ring network kedua di 3 stasiun pertama dan 3 stasiun selanjutnya. Next. Terkait dengan teknologi sistem persinyalan, interface utama yang kaitannya erat sebagai integration proses desainnya itu kaitannya dengan sistem di rolling stock, karena ada beberapa perangkat signaling yang dipasang dan diintegrasikan dengan sistem di rolling stock untuk automatic train stop sistemnya. Kemudian dengan jaringan, yaitu pembagian jaringan di 2 area berbeda dengan dual ring network. Kemudian integrasi dengan sistem SCADA, ada pertukaran data antara sistem SCADA dan signaling untuk signaling mendapatkan beberapa informasi dari subsistem yang lain.
kemudian track untuk pemasangan beberapa area peralatan wayset dari peralatan signaling. Peralatan signaling didesain untuk kemampuan headway 5 menit. Kereta datang setiap 5 menit di antar stasiunnya pada kondisi maksimum desain. Next, Kang Irsyad. Kemudian sistem power supply dan third rail ini dibangun dengan input 20 kV sistem dan third railnya disuplai dengan tegangan 750 VDC dari traction power supply tersebut. Selain itu, auxiliary power untuk essential load dari UPS disuplai untuk subsystem signaling, telkom, SCADA, PSD, dan ticketing system. Next, Kang. Dari 6 stasiun yang ada, traction substation didesain untuk satu stasiun ada satu traction power substation, sehingga totalnya ada 6. Kemudian mensuplai untuk feeder di track power section di masing-masing jalur lintasan. Dilengkapi dengan mekanisme intertripping antar stasiunnya. Kemudian kapasitas traction ini didesain untuk sampai desain headway 3 menit keretanya pada saat maksimal kereta 8 unit kereta itu beroperasi secara bersamaan. Desain juga sudah mempertimbangkan pada saat terjadi kegagalan salah satu substation tetap bisa menghandle operasi maksimal. Supply untuk kereta dilakukan melalui conductor rail ya, itu dengan 3.500 ampere capacity load-nya. Kemudian kita milih teknologinya dengan bracket yang dari bahan GRP insulatornya. Ada beberapa teknologi lain untuk insulator di conductor rail. Next. Kemudian sistem work juga terdiri dari equipment platform skin doors untuk melindungi passenger dari jatuh ke track. Sistem PSD terdiri dari beberapa pintu automatic sliding, kemudian terintegrasi juga dengan kereta, di mana pada saat pintu kereta dibuka, pintu PSD secara otomatis dapat mendapatkan informasi dari kereta mengenai pembukaan pintu tersebut. Pengiriman datanya melalui radio frekuensi yang dipasang di kereta dan di PSD yang diinstal di platform. Lanjut, Kang. Nah, di bawah itu ada gambar PSD yang dipasang di LRT Jakarta. PSD-nya yang tipe half height. Bagian PSD ada juga yang tipenya full sampai atas. Kemudian didesain sampai 3 transit, sehingga pada saat 3 kereta disambung itu PSD-nya masih bisa memenuhi kapasitasnya.
interface dengan kereta menggunakan radio frekuensi dengan dengan train door sistemnya. Kemudian monitoring untuk open close-nya dikirim melalui SCADA Operation Control Center. Interface utamanya memang dengan PSD ini dengan rolling stock dan signaling. Next. Kemudian sistem yang juga menjadi bagian penting dari pekerjaan utama sistem work di LRT adalah sistem telekomunikasi yang terdiri dari beberapa subsistem. Sistem utamanya adalah jaringan fiber optik yang didesain redundant ring dari stasiun velodrome sampai depo area. Kemudian di sana ada radio komunikasi menggunakan frekuensi di area radio tetra. Kemudian wireless access point untuk komunikasi antara kereta dengan OCC, pengiriman data. Selain radio komunikasi untuk masinis, kemudian security system juga masuk di bagian telekomunikasi, yaitu CCTV, kemudian yang di stasiun, kemudian akses manajemen sistem terkait untuk perlindungan akses di area pintu-pintu yang di dalamnya terhadap aset-aset penting dari LRT. Yang terakhir, fasilitas untuk operasi berupa passenger announcement, kemudian information display, help point, dan juga master clock. Next, Kang. Ini sedikit gambaran dari masing-masing subsistem untuk telekomunikasi. Untuk fiber optiknya kita pilih teknologi MPLS IP dengan kapasitas data sampai 10 GB. Kemudian radio tetra tadi yang disampaikan digunakan fungsi utamanya untuk komunikasi antara masinis dengan operation control center, termasuk untuk tim operation and maintenance pada saat melakukan proses perawatan dan health radionya. Kemudian access point yang di WiSet untuk mengirimkan data streaming CCTV dari kereta ke operation control center. Kemudian ini CCTV yang untuk pengawasan penumpang di stasiun. Desainnya terintegrasi dengan akses manajemen sistemnya dan fire alarm dan juga help point, sehingga pada saat ada alarm maupun help point permintaan bantuan dari penumpang, CCTV dapat melakukan spot zooming. Kemudian AMS untuk melindungi mengamankan pintu-pintu yang menjadi aset penting dari LRT dan juga terintegrasi dengan car park access yang ada di area depo untuk keluar masuk staf LRT. Kemudian passenger announcement, pengumuman otomatis dari kedatangan kereta. Kemudian information display, informasi mengenai kedatangan kereta. Kemudian telepon IP ini untuk ditempatkan di seluruh ruangan di mana terkait dengan keberjalanan operasi dan perawatan dari LRT Jakarta. Dapat terintegrasi dengan handheld radio dari sistem Tetra. Kemudian passenger help point ini untuk memberikan akses bagi penumpang saat berada di area platform LRT untuk berbicara dengan staf yang ada di Operation Control Center. Yang terakhir adalah master clock sebagai
equipment yang memberikan informasi timing untuk seluruh sistem yang ada di LRT. Next, Kang. Next. Paket sistem box juga menaungi pekerjaan untuk ticketing system. Ticketing system ini terdiri dari beberapa layer ya, mulai dari level 0 itu di mana yang dipegang oleh penumpang yaitu kartu itu sendiri, fare media ini bisa kartu, bisa QR code dan sebagainya. Untuk di LRT kemarin dipilih desainnya menggunakan kartu untuk yang tahap pertama. Kemudian ini akan bersentuhan dengan equipment yang ada di level 1 berupa vending mesin, kemudian gate, enquiry mesin, dan mobile validator. Kemudian datanya akan dikirim ke station level. Di situ ada server yang mempooling data dan mengirimkannya ke server di Operation Control Center untuk dilakukan di settlement di level 4. Next. Next. Nah, ini untuk fiturnya gate yang didesain untuk bisa dilewati oleh 40 orang dalam waktu 1 menit. Respon time-nya. Kemudian IVM-nya ada 2 jenis, vending mesin untuk hanya top up kartu, untuk pembelian kartu saja, ada juga yang untuk pembelian kartu, satu lagi untuk top up. Kemudian PSM untuk melayani penumpang secara manual oleh staf LRT. Ini biasanya untuk pendatang yang belum memiliki kartu e-money atau orang asing ya. Kemudian untuk sistem AFC ini diberikan satu jalur dedicated untuk fiber optic network-nya, dual redundant juga. Kemudian LRT ini sistem tiketingnya juga bisa menerima pembayaran menggunakan e-money untuk 5 bank, 4 bank utama pemerintah dan satu lagi adalah Bank DKI Jakarta. Yang terakhir, monitoring sistemnya di OCC dilewatkan melalui sistem SCADA. Next. Nah, untuk paket sistem juga ada train simulator di sini yang bermanfaat untuk memberikan training kepada masinis atau driver dari sarana untuk melakukan proses training maupun ujian sebelum bisa memasuki LRV. Train simulator yang di sini ada satu ruangan yang terdiri dari satu full console di mana ini semua replika di dalam cabin. Kemudian ada desktop simulator yang bentuknya seperti meja di bawah itu. Kemudian satu lagi yang untuk instruktur supervisor untuk menilai dan memberikan materi terkait dengan training dari pengoperasian kereta. Next. Ini yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi, selain replika cabin, untuk visual sistemnya juga jalur dari velodrome sampai depo itu kita modelkan juga menjadi data visual di train simulator sehingga masinis bisa mengingat sampai di mana dia, mencocokkan dengan apa-apa peralatan yang ada di wayset. Kemudian interface data yang cukup
kompleks waktu itu kita data dari rolling stock untuk membuat replikanya bisa agar bisa sama perangkat-perangkat yang dipasang dan bagaimana signaling softwarenya berfungsi terhadap mekanisme-mekanisme interlockingnya. Next. Nah, ini bagian yang dikerjakan juga di sistem work oleh PT LAN, yaitu sistem untuk mematikan area-area yang dirasa perlu karena adanya accident. Bullet system ini bisa mematikan sebagian atau seluruh area track yang bertegangan pada saat terjadi accident atau hal-hal yang tidak diinginkan. Bullet system juga dikoneksikan dengan sistem SCADA untuk memonitor fungsinya. Kemudian itu di sebelah kiri tipikal konfigurasi dari BLS dari 6 stasiun yang ada di LRT Jakarta. BLS ini langsung terkoneksi secara hardwire dengan HSCB-nya power traction, sehingga pada saat BLS ditekan, BLS dipasang di platform, kemudian di area substation ada 5 lokasi yang dipasang BLS di stasiun, maka bisa mematikan area yang terimpact adanya accident tersebut. Next. Terkait dengan BLS, pemanfaatannya mengikuti standar NFVA 130, maka dapat digunakan untuk melakukan komunikasi dengan OCC karena tadi ada satu telepon IP yang dipasang di sana. Kemudian matikan section track yang disampaikan tadi, kemudian evakuasi penumpang dalam kondisi emergensi. Kemudian 5 titik di setiap stasiun dan juga beberapa di area depo untuk safety. Kemudian emergency bus button seperti biasa dan telepon IP. Next. Kemudian salah satu juga sistem yang dikerjakan di sistem box adalah integrated SCADA, di mana SCADA ini berfungsi mulai dari kontrol sistem power sampai monitoring dan pertukaran data untuk PA, PID, persinyalan, dan seluruh sistem yang ada di LRT Jakarta. SCADA ini desain dengan centralized operation di OCC dan adanya backup center di BOCC. Pada saat terjadi kegagalan di OCC dan BOCC, maka di setiap stasiunnya juga dapat menghandle operasi, karena di local workstation juga ditanamkan satu software server untuk menghandle operasi di station secara individu, secara mandiri. Next. Ini adalah beberapa fungsi SCADA yang ada di LRT Jakarta untuk mengendalikan sistem power, kemudian monitor semua subsistem yang ada di LRT, termasuk integrasi dengan building management system, dan yang terakhir menggunakan pendekatan dan sertifikasi untuk SIL 2 arsitektur. Next. Yang terakhir
terkait dengan perawatan sarana, perawatan kereta, kita PT Line juga mensuplai 89 jenis peralatan kereta untuk melakukan perawatan ringan dan berat di LRT Jakarta. Kurang lebih peralatan tersebut berfungsi untuk alat tarik maupun dorong, yaitu MRV, yang bisa untuk melakukan tarik dorong kereta hingga 3 transit. Kemudian shunting vehicle, ini tarik dorong kereta hingga 2 transit. Untuk bogie shunter, ini untuk tarik dorong bogie setelah dilepas dari keretanya untuk perawatan, diantarkan ke area perawatan bogie. Ini area perawatan bogie dan roda terdiri dari bogie turntable, kemudian untuk bubut roda underfloor billet, dan wheel axle press. Next. Selain itu ada peralatan alat angkat dan angkut, kemudian alat untuk melakukan pendukung operasional, dan perawatan ringan. Alat angkut seperti overhead crane, kemudian lifting jack untuk perawatan kereta, bogie lifter untuk mengangkat bogie, dan beberapa underfloor equipment lifter untuk melakukan perawatan di bawah kereta, area bawah kereta. Kemudian alat pendukung operasional, ration tank ini untuk mengisi bahan bakar MRV, kemudian sand filling untuk pengisian braking system kereta, kemudian train painting untuk perawatan bodi kereta, bogie painting, air compressor, dan automatic train wash untuk pencucian otomatis kereta. Untuk perawatan ringan dan perawatan traksi ada stinger system yang mensuplai 750 volt DC untuk kereta. Kemudian ada tester-tester untuk sistem traksinya. Next. Ini beberapa kendala dan tantangan pada saat pembangunan. Yang pertama, integrasi desain antar kontraktor, antar disiplin pekerjaan. Kemudian yang kedua, perubahan-perubahan atas kondisi desain secara teknis, baik itu perubahan dari civil work maupun rolling stock, impact-nya terhadap perubahan di sisi sistem. Kemudian yang ketiga, perubahan-perubahan atas perencanaan karena tekanan non-teknis, ada juga tekanan non-teknis dari sisi schedule, di sisi perubahan kebijakan. Kemudian yang keempat, sinkronisasi dan integrasi jadwal antar sistem dan kontraktor. Kemudian keterbatasan waktu pengerjaan, dan yang terakhir sinkronisasi untuk skop pekerjaan karena ada pembagian kontrak yang dilakukan oleh klien antara subsistem yang dibangun di LRT Jakarta. Next. Dengan adanya beberapa kendala dan tantangan, maka diperlukan jawaban atas permasalahan tersebut. Salah satu yang diperlukan adalah pertukaran data secara tepat antar sistem maupun antar stakeholder yang bekerja di pembangunan LRT Jakarta, sehingga perubahan bisa dapat cepat dideteksi oleh pihak lain untuk penyesuaian. Kemudian kemampuan dan kecepatan internal perusahaan masing-masing di kontraktor untuk menjalankan beberapa perubahan teknis maupun non teknis yang ada di lapangan. Yang ketiga,
pengalaman dari integrasi maupun kesempatan untuk melakukan simulasi-simulasi antar sistem sehingga integrasi dapat berjalan dengan baik antar sistem. Kemudian yang terakhir, perencanaan terintegrasi dan perubahan perencanaan yang terintegrasi antara klien, kontraktor, baik sistem maupun rolling stock atau sarana dari berbagai kepentingan yang dimiliki masing-masing stakeholder tersebut. Next. Terkait dengan pembangunan LRT ini ada beberapa tenaga ahli yang diperlukan kontribusinya dari mulai ahli struktur untuk sivil sampai ahli sistem, baik tenaga listrik, telekomunikasi maupun untuk di manajemen proyeknya. Next. Next. Ya, terima kasih atas waktunya. Ini agak kelamaan kayaknya. Pak Edi, saya kembalikan ke Pak Edi, silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Alfian. Presentasinya sangat bagus. Banyak kegiatannya nih, poin-poinnya banyak sekali. Silakan kalau ada pertanyaan atau komentar atau pandangan. Silakan, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Saya boleh tanya Pak Edi? Oh ya, silakan Pak Webi. Ya, perkenalkan saya Webi, Pak Alfian. Tadi mau nanya sekilas nih, tadi saya lihat ada SIL 2 arsitektur ya yang dipasang di sini ya. Iya Pak. Saya sendiri kurang begitu familiar dengan LRT ya untuk bisnis transportasi ini. Mungkin bisa dijelaskan lebih lebih bukan detail ya, mungkin lebih secara overview lah. Kenapa sampai ada SIL 2 ya? Malah kalau di tempat lain juga ada sampai SIL lebih tinggi lagi. Cuma saya ingin tahu di transportasi ini apakah karena melibatkan manusia, risknya kemudian jadi tinggi banget sehingga kita perlu sampai SIL yang sedemikian tinggi. Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Langsung ini Pak. Ya, dijawab. langsung. Ya, silakan. Ya, terima kasih Pak Webi. Jadi untuk requirement kebutuhan safety integrated level sebenarnya itu diimplementasikannya di sistem persinyalan Pak pertama. Karena memang ini seperti yang Pak Webi sampaikan tadi, kita faktor safety-nya di situ ada manusia yang kita angkut dari tempat A ke tempat B, sehingga dari sistem assurance-nya harus menjamin bahwa sekian persen itu fail tetap harus safe gitu. Itu terkait dengan persinyalan. Untuk yang saya sampaikan tadi di SIL 2 di SCADA, memang di LRT Jakarta ini ada requirement khusus dari owner terkait dengan permintaan adanya sertifikasi sampai SIL 2 ya untuk sistem SCADA-nya. Di sini pertimbangannya dari klien adalah sistem SCADA ini mengontrol dan mengendalikan sistem power traction di mana itu sangat mempengaruhi proses perjalanan kereta, sehingga harus dapat dipastikan sistem SCADA ini memiliki reliability, maintainability yang tinggi ya terkait dengan SIL-nya. Jadi untuk filosofisnya Pak lebih ke sebenarnya ke sistem persinyalan, cuman untuk di LRT Jakarta ini memang ada tambahan requirement khusus dari klien, dalam ini mengikuti dari saran dari konsultan, dalam ini PT Mott McDonald Indonesia, untuk memberikan requirement juga di sistem SCADA-nya terkait dengan requirement SIL tersebut Pak.
Terima kasih, Pak. Oke, Pak Webi. yang lain? Ya. Silakan Pak. Halo. Halo, silakan Pak Agus. Halo Pak Agus, apa kabar Pak Agus? Ya, Alfian. Ketemu lagi Pak ya. Iya. Ya ini Pak Alfian. Mohon izin pertanyaan ini Pak, masalah tadi tantangan itu Pak, apa kendala dan tantangan ya. Jadi kan ada terkait masalah rolling stock Pak ya. Itu Ya, kira-kira Pak. apa penyebabnya Pak rolling stock itu Pak? Apa karena performance desain atau memang permintaan dari klien? Mohon dijelaskan Pak sini Pak. Sekian Pak Alfian. Maksudnya yang mana nih Pak? Poin yang mana Pak? Poin tadi kan ada terkait perubahan apa sistem tadi ya, tantangan dan apa di sesi terakhir masalah. Ya, ya Pak. Nah, Oke, ada tadi katanya masalah rolling stock, jadi terjadi perubahan kebijakan ya. Ya, jadi terkait dengan kendala dan tantangan tersebut Pak, memang tahap perencanaan ini menjadi faktor kunci ya. Namun itu tidak mutlak harus kita syaratkan. Maksudnya pada saat ada beberapa perencanaan yang belum sesuai terkait dengan bagaimana proses integrasi desain antar sistem ya. Dalam hal ini contohnya misalnya antara kereta dengan sistem yang akan dibuat, maka proses itu pada saat pembangunan harus bisa cepat diidentifikasi dan harus segera diubah gitu. Misalnya kereta itu didesain berdasarkan desain yang lama dari pabrikan yang sudah mereka sudah punya standar sendiri untuk pembangunan keretanya dan tidak ada perubahan desain sehingga itu mempercepat proses manufacturing keretanya. Namun dari sisi sistem, dengan sistem berasal dari perusahaan yang berbeda yang mungkin belum pernah bekerja sama dengan perusahaan kereta tersebut, sehingga hal-hal yang harus diintegrasikan, alat-alat yang harus dipasang di kereta, kemudian software yang harus berkomunikasi itu dilakukan prosesnya pada saat bukan di perencanaan, terpaksa harus pada saat di pelaksanaan, sehingga pada saat pelaksanaan itu harus cepat diambil informasi-informasi mana-mana yang perlu disesuaikan antara desain sistem dari sistem itu sendiri maupun dengan kereta. Jadi kalau misalnya perencanaan sudah matang, mungkin hal itu bisa lebih dikendalikan. Tapi dengan tadi adanya kepadatan jadwal, kemudian dinamisnya sistem, kemudian ternyata mungkin keretanya itu bukan dari awal desain, tapi pakai desain yang sudah ada untuk mempercepat proses produksi mereka, sehingga hal ini terjadi juga gitu di lapangan. Perbedaan-perbedaan dari baik aplikasi software maupun perangkat yang harus diinstal di kereta untuk bisa integrasi antara sistem dengan rolling stock gitu Pak. Maksudnya gitu Pak. Oke, ya. Kemudian satu lagi Pak Alfian ya, mohon izin Pak Edi. Ya, silakan Pak. Jadi ini Pak, jadi tadi kan masalah persinyalan kalau nggak salah ya. Jadi itu kan headway-nya kalau nggak salah 5 menit ya. Nah itu bisa ditingkatkan Pak secara software. Kemudian juga masalah tadi terkait blok ya, itu kan dia pakai fix blok ya. Kalau kita tingkatkan mau ke moving block itu kira-kira apa harus mengganti total atau bisa mengganti secara software saja Pak? Mungkin Pak Alfian. Ya, kalau untuk di Jakpro LRT Jakarta fase 1 ini di requirement-nya memang diminta untuk desain headway-nya sampai 5 menit. Tetapi di operasionalnya saat ini berjalan 10 menit Pak, headway-nya Pak. Oke. Pada saat testing commissioning itu di dynamic test pernah dilaksanakan sampai 5 menit memang, dan itu bisa tercapai saat tescom. Namun pada saat operasional PT LRT lebih memilih untuk menjalankan 10 menit headway dengan menyimpan 2 LRT-nya untuk cadangan. Jadi pada saat headway 5 menit mereka harus menggunakan total 8 transit. Sekarang
yang dipakai cuma 6 ya, 2 lagi untuk standby. Jadi memang secara desain dan pada saat testing itu tercapai. Kemudian kaitannya dengan perubahan teknologi terkait software, ini kalau hemat saya Pak, tidak hanya perubahan software yang perlu dilakukan ya untuk perpindahan teknologi antara fixed block ke moving block, ada hardware juga yang perlu di-upgrade, baik dari sisi sentral operasi maupun yang ada di website. Begitu Pak. Pak. Udah Pak Edi, makasih Pak Edi. Oh ya, ya Pak. Yang lain silakan Pak. Bu. Boleh saya Pak Edi? Oh ya, silakan. Pak Ari, Arkut. Silakan Pak Ari. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi dan terima kasih Pak Alfian atas pencerahan ini. Jadi pas banget itu kemarin kita bicara IoT kan. Iya Pak. Ini sangat besar juga keterkaitannya. Memang orang IT itu senang banget pakai istilah-istilah yang serem-serem. Zaman dulu sih SCADA namanya kan, sekarang jadi IoT. Prinsipnya sama, beda tipis sebenarnya. Anyway, yang saya ini kan jadi ini sebenarnya memang peluang besar untuk aspek pengembangan dengan IoT, bagaimana pembangunan termasuk sampai operasional ini, dan tentunya peranan TF juga cukup besar karena aspek sensor kontrol dan sebagainya itu terlibat lah di dalam lalu lintas kereta, apalagi untuk nanti meningkatkan frekuensinya barangkali 5 menit atau deltanya juga diperkecil lagi barangkali itu. Tapi intinya ini memang cukup menarik dan ini adalah satu peluang barangkali kita bisa berintegrasi dengan berbagai pihak yang ada. Jadi saya hanya memberikan itu saja atas presentasi ini, cukup bagus dan cukup menarik. Barangkali kita sama-sama bisa berbagi pemikirannya untuk bisa meningkatkan hal-hal yang sudah dialami atau sekarang sedang dialami pihaknya Pak Alfian maupun LRT. Terima kasih Pak Alfian, bagus sekali. Ya, Pak. Terima kasih Pak Ari. Ya. Nenek moyangnya ini Pak ya, SCADA nenek moyangnya IoT ya Pak ya? SCADA nenek moyangnya IoT itu. Sudah berapa generasi kira-kira? Iya itu. Saya dari dulu tuh komentar ke teman-teman IT itu, ngapain sih pakai istilah yang serem-serem, yang aneh-aneh, bikin pusing orang. Padahal teknologinya itu aja kan, database, network, komputasi, sistem penyimpanan, dan nggak ada lagi tambahannya gitu. Yang ada cuman bagaimana mengintegrasikannya, termasuk web dan sebagainya, itu kan hanya tools aja. Pak Nasrul ada pertanyaan nih kelihatannya. Oh, Pak Alfian. Ya, Pak Nasrul. Maaf ya Pak Ari. Nggak apa-apa. Salam kenal Pak Alfian. Ya, Pak Nasrul, salam kenal. Saya dari Fisika UGM, Mas Alfian. Ya, Pak. Ya, kalau tadi saya lihat presentasinya bagus sekali ya, cukup kompleks. Kalau kita lihat dari SDM yang terlibat di proyek ini, Mas, itu kira-kira yang dari teknik fisika itu berapa persen, Mas, yang terlibat di proyek ini? Ini kemarin kalau yang ini Pak, yang ngerjain SCADA-nya Pak, sistem pengemudi kita dari teknik fisika UGM juga Pak. Oh gitu ya? Lulusan teknik fisika UGM. Oh, namanya disebutkan dong. Namanya Pak Agus Marianto. Oh, Agus Marianto ya. Maksudnya berapa persen, Mas? Berapa persen yang terlibat? Ada berapa orang itu yang? Kalau persentase itu berapa ya Pak? Saya mungkin 30 kali Pak, 30%-an. 30% ya dari ya. Cuman kalau di proyek ini Pak ya, tapi kalau misalnya kita bicara persinyalan Pak, itu kalau persinyalan di
tadi kan saya bicara ada mainland juga, itu hampir semua Pak itu dari teknik fisika Pak yang ngerjain persinyalannya di anak perusahaan kita di LRS. Jadi memang teman-teman teknik fisika ini menguasai lah kalau di ini ya. jalan di land ya. Pas itu ya. Kayak bidang ilmunya pas itu teknik fisika itu. Ya, banyak yang lulus langsung ini Pak, direkrut sama Pak Teddy Pak. Kalau di LRS itu ada Pak Teddy, mungkin Pak Teddy join di sini Pak. Ya, alhamdulillah berarti pas itu lulus ya. dari Pak Edi atau Pak Tanto langsung sama Pak Teddy. Ada Pak Teddy tuh. Ini bisa menambahkan Pak Teddy Pak? Baik, terima kasih. Nambahkan sedikit saja, sebetulnya kalau untuk di railway ini, untuk khususnya di signaling, sebetulnya bidang ilmunya bermacam-macam, Pak. Kalau kita bicara lulusan, sebetulnya ada yang elektro, telekomunikasi, ada yang mesin juga. Ya, karena signaling ini sebetulnya kan ketika kita bicara konstruksi, itu bidangnya banyak sekali. Signalingnya sendiri saja, kita perlu untuk tadi sirkuit. Nah, sirkuit itu kan butuh pemahaman logik kontrol di situ. Bisa teknik fisika, bisa elektro, kemudian ada juga untuk SCADA, MMI gitu ya, HMI kalau sekarang. Kemudian juga untuk implementasinya kita juga perlu orang mesin. Kemudian untuk powernya juga perlu orang listrik. Jadi sebetulnya persinyalan ini bidangnya sangat di dalamnya sendiri sangat kompleks sekali gitu. Tapi untuk yang di LRS sendiri memang saat ini cukup balance, Pak. Jadi kalau di tempat saya di Land Railway System, untuk yang desainer ini cukup balance antara elektro dengan teknik fisika, plus ada teman-teman mesin juga, dan telekomunikasi, juga ada beberapa yang dari sipil juga, Pak, untuk kebutuhan konstruksinya. Begitu mungkin, Pak. Terima kasih. Oke. Sip. Cukup Pak Edi. Oh ya, makasih. Oh ini ada Pak Budi, Pak Heldi ya. Pak Budi dulu, Pak nanti ya. Pak Heldi. Ya, terima kasih Pak Edi. Pak Alfian, pertanyaan saya masih nyambung dengan pertanyaan Pak Webi tadi mengenai SEAL requirement. Kenapa SEAL 2 itu? Mungkin bisa dibandingkan dengan LRT di negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, mungkin juga Filipina, Thailand. Nah, itu mereka pakai SEAL berapa? Kemudian kalau dibandingkan dengan MRT juga pakai SEAL berapa? Karena kalau kita lihat MRT pernah terjadi kegagalan sistem di situ, di mana berapa kali power supply-nya trip ya. Nah, jadi bagaimana dengan MRT? Nah, kemudian pertanyaan lain berikutnya mengenai spesifikasi. Kalau kita bandingkan dengan LRT yang bukan di Jakarta ya, yang sedang dibangun sekarang di Jabodebek, itu apa speknya sama. Juga kemudian termasuk sistem dan teknologinya, apakah sama persis atau berbeda. Kemudian saya ingin tahu juga berapa persen produk lokal digunakan di sini untuk sistem dan teknologinya, seperti panel kontrol di kereta juga di stasiun-stasiun. Begitu saja Pak Alfian, terima kasih. Terima kasih Pak Budi. Yang pertama terkait dengan perbandingan dengan sistem requirement SEAL-nya di luar negeri ya Pak ya. Kalau saya melihat dari sistem persinyalan terutama Pak, sistem persinyalan itu untuk permintaan atau requirement SEAL 4, SEAL 4 itu hampir semua meminta Pak. Jadi di luar negeri maupun di Indonesia ya. Kalau di Indonesia jadi kalau yang masalah persinyalan di LRT Jakarta, Jabodebek, itu meminta, maupun MRT itu dia SEAL 4 juga untuk persinyalannya. Tadi kalau masalah supply power, aliran supply power, itu kan maksudnya sistem power ya Pak, bukan di sistem persinyalan. Jadi dipisahkan di sini requirement-nya memang pada saat yang saya lihat di sisi requirement-nya. Pemisahan antara subsystem itu di sekat-sekat gitu. Yang SEAL 4 itu disinyaling aja gitu.
Kemudian Oh, tinggi sekali ya. Tinggi sekali SIL 4, Pak, di sinyalingnya. ya Pak di sini. Kemudian kalau terkait dengan masalah komponen dalam negeri Pak ya. Kalau dari sisi kemarin yang ini saya bicara konteksnya yang kami kerjakan di LRT Jakarta. Sebenarnya kalau paling tinggi komponen dalam negerinya itu kita kebanyakan itu masih di jasa Pak. Jadi kalau perangkat barang-barang itu contohnya untuk SCADA itu kita kontrolernya masih pakai Allen Bradley gitu, barang dari Amerika kemudian softwarenya untuk SMA-nya juga masih pakai luar. Cuman proses dari engineering sampai tescom kemudian desain lalu HMI setupnya itu semuanya sudah lokal. Jadi memang yang menjadi tantangan sekarang itu adalah bagaimana jasa ini dihitung juga gitu, jangan menghitung TKDN cuma dari komponen perangkat-perangkat hardware-nya saja gitu ya, karena memang kan nilainya sebenarnya kalau dihitung besar juga gitu Pak, kalau misalnya, karena kan kalau misalnya kita langsung mengacu ke komponen atau perangkat, industri kita ini mungkin ya tantangannya lebih berat lagi, seperti kemarin kalau nyambung ke yang masalah IoT gitu ya, itu kaitannya juga sama gitu. Untuk masalah hardware kita tantangan lebih berat lah untuk membuat TKDN lebih tinggi. Walaupun untuk menuju ke arah sana, PTLN juga mengambil porsi di sana gitu untuk lebih banyak menerapkan tingkat komponen di sisi perangkat ya. Gitu Pak. Pandangan saya Pak. Ya, oke. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Izin Pak Pak, Alfian, bagus sekali ya. izin Pak Edi sedikit menambahkan Pak. Oh iya, silakan Pak. Iya, jadi untuk masalah tadi seal requirement Pak, memang di railway sendiri kita punya standar sendiri. Tapi memang kita mengacu kepada satu referensi yang sama, yaitu yang IEC 61508 ya, tentang electronic programmable electronic. Nah, tapi kita punya standar sendiri, yaitu EN Pak, European Norm 50126. Nah, di situ memang kalau saya pernah mendengar juga dari expertnya bahwa seal 4 yang di IEC 61508, di EN 50126, ya, itu seal 4-nya itu setara dengan seal 3 di IEC 61508 gitu Pak. Jadi ada satu grade lebih rendah ketimbang standar umum di IEC gitu Pak. Nah, kemudian untuk sistemnya sendiri tadi seal 2 untuk sisi SCADA memang ini juga requirement yang masih baru Pak. Jadi kalau di persinyalan itu ada sistem itu kita bagi dua Pak. Itu ada vital system, ada non-vital system. Nah, yang dimaksud dengan vital system itu adalah sistem kontrol ya yang mengakses langsung perangkat-perangkat yang vital. Contoh misalnya mesin penggerak rel gitu Pak untuk pindah jalur. Kemudian signal indikator. Kalau di sistem modern mungkin juga terkait dengan braking system yang ada di kereta. Nah, yang disebut non-vital system itu sistem yang terkait dengan HMI-nya, Pak. Jadi dengan operator interface dan sistem lainnya yang tidak berkaitan langsung dengan perangkat-perangkat yang saya sebutkan tadi, gitu, Pak. Jadi memang di sini, mohon maaf, Pak. Jadi di sini memang untuk seal 4 tadi, itu requirement-nya untuk yang vital controller tadi, Pak. Gitu. Nah, sekarang ada requirement baru untuk yang non-vital, contoh SCADA tadi, itu diharuskan untuk tersertified seal 2 dengan referensi EN 50126 tadi, Pak. Mungkin ada beberapa pandangan yang baiknya mungkin nanti kita bisa bicarakan secara khusus, Pak. Karena di perusahaan kami juga ada teman-teman yang kemarin ikut melakukan sertifikasi prosesnya Pak, kita dengan Bureau Veritas kalau nggak salah Pak, untuk mensertifikasi seal 2 sistem SCADA kita sesuai dengan EN 0126. Itu mungkin Pak, sedikit tambahan, makasih Pak. Ya, terima kasih. Pak Heldi tadi mau bertanya,
Ya Pak, tadi pertanyaan mengenai SEAL udah dijawab tadi Pak. Saya menarik sekali. Terima kasih Pak Alfian. Salam kenal, saya Heldiansa Pak. Saya kemudian dari Shell Secondity LNG Kanada, domisili di Tokyo. Jadi pertanyaan saya ada dua. Yang pertama, saya lihat tadi PSD-nya Pak ya, PSD sistemnya itu mirip dengan kereta-kereta di Asia, terutama di Jepang. Nah, pertanyaan saya yang pertama, apakah sistem yang digunakan, saya lihat juga tadi di PSD, kemudian CCTV-nya, apakah mengacu dengan sistem yang digunakan di Jepang, pertama. Kemudian yang kedua, saya tadi disebutkan, Pak Alfian sebutkan mengenai shutdown system tadi, bahwa kalau ada kecelakaan bisa dilakukan shutdown parsial begitu. Nah, pertanyaannya apakah shutdown system ini dia otomatis berhubungan dengan SEAL tadi, atau dilakukan shutdown secara manual? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Heldi. Untuk sistem PSD-nya ini tadi yang saya sampaikan di awal, kita kan ada ini Pak, joint operation dengan perusahaan dari Korea Selatan Pak. Jadi untuk sistem PSD memang teknologinya ini bukan dari Jepang Pak, tapi dari Korea Selatan. Mereka punya apa istilahnya ya, manufaktur sendiri di sana Pak. Jadi memang barang itu dikirim dari Korea Selatan. Jadi ini memang pekerjaannya dari satu perusahaan dari Korea Selatan tersebut, Pak. Nah, sistemnya Hafid, kalau melihat dari, karena mereka menyesuaikan juga dengan requirement yang diminta oleh klien, sehingga memang dari sisi requirement ini Mott MacDonald itu sebagai konsultan meminta terkait dengan sistemnya ini, dia cukup menggunakan interface RF dari rolling stock ke PSD-nya. Dan ini memang kalau di Korea mereka sudah terbiasa juga, sehingga sistem itu diadopsi, yang di sana dibawa ke sini Pak, terkait dengan sebenarnya perusahaannya namanya LG Pak, yang bekerja untuk PSD ini, partner kita. Kemudian terkait dengan sistem shutdown tadi Pak, BLS ini, Blue Light System ini sistemnya manual Pak, jadi memang pada saat ada emergency, kemudian perlu ada evakuasi, BLS ini yang ada di platform itu, kalau di LRT Jakarta, yang bisa melakukan shutdown itu hanya staff dari LRT Jakarta, tidak penumpang. Jadi dia memang tempatnya di luar PSD tadi ya, ditutup, orang harus pakai kunci dulu, keluar dari situ, baru dimatikan section yang terimpact di stasiun itu. Kalau matriknya itu, kalau satu stasiun ini harus mati, dia sebelah kanan kirinya mati juga gitu Pak, di area stasiun sebelah kanan kirinya. Jadi bukan otomatis Pak kalau yang untuk BLS ini, dia memang manual khusus untuk evakuasi. Begitu Pak Heldi. Terima kasih Pak. Masih ada lagi yang ingin bertanya? Nyambung dikit, Pak. Oh ya, silakan Pak Budi. Nyambung dengan pertanyaan Pak Heldi tadi mengenai shutdown system. Di sini ada pembagian level nggak ya di shutdown system? Ada level 1, level 2, dan seterusnya. Dan nanti kalau misalkan diintegrasikan dengan semua LRT yang ada di Jakarta dan mungkin juga Jabodetabek, bagaimana untuk level emergency shutdown sistemnya ini? Terima kasih, Pak. Baik, Pak Budi, makasih. Terkait level shutdown ini sebenarnya untuk fasilitas shutdown, kalau misalnya tadi dalam proses operasi yang sebenarnya bahasanya apa ya? Operasi rutin gitu Pak ya, operasi rutin lah yang dilakukan oleh operator, mereka melakukan shutdown system dari operation center Pak. Jadi level utamanya memang kendali utama untuk shutdown dalam hal ini mau emergency untuk mematikan seluruh area maupun parsial itu dari operation control center Pak yang pertama. Kemudian jika di operation control center ini tidak berfungsi, dia
ada backupnya di BOCC. Lalu pada saat itu tidak bisa, baru pindah ke stasiun. Di level stasiun itu tapi masih dikontrol dari stasiun control room. Yang terakhir baru shutdown di manual di substation areanya, di ruangan substationnya. Nah, ini untuk yang kendali power dari sistem SCADA maupun manual. Tapi tadi pada saat kita berbicara BLS, ini sistem shutdown yang channel lain ya, channel lain dari selain yang SCADA, selain manual dari substation, ada channel dari BLS itu, sehingga tidak perlu kemudahan dari staf LRT untuk segera mematikan, diberikan akses yang terletak di platform stasiun yang dekat dengan tempat staf LRT bekerja beroperasi sehari-hari gitu. Kemudian terkait dengan integrasi antar LRT, memang saat ini itu kalau kita lihat di Jakarta ada LRT Jakarta yang tadi 6 kilo itu Pak, kemudian ada MRT, kemudian ada LRT Jabodebek yang sekarang masih dibangun. Sebenarnya kalau masalah integrasi shutdown-nya ini menurut saya sangat tergantung dari skema operasi masing-masing ya, bagaimana kendali shutdown sistem dari masing-masing, desain masing-masing. Cuman untuk masalah komunikasinya, integrasi shutdown misalnya di area stasiun LRT harus shutdown dan saat itu sudah terhubung dengan misalnya dengan MRT. Maka proses integrasi dari track maupun integrasi dari sistem persinyalan, integrasi dari building itu sangat mempengaruhi bagaimana sistem shutdown maupun emergency evacuation route-nya juga Pak. Karena memang kalau kita lihat dari sisi teknologi persinyalan, saat ini persinyalan itu belum interoperable kalau misalnya semua sistem menggunakan sistem moving block. Kalau dari sisi masalah shutdown system, kalau misalnya itu dibuat prosedur mungkin masih bisa ya, kalau seandainya dia satu track, satu jalur ya. Tapi kalau itu memang sudah terpisah, tidak terinterkoneksi dalam satu jalur, mungkin tidak diperlukan shutdown system pada saat emergency yang area sini mati, sana harus mati. Kalau itu terpisah ya. Jadi tergantung bagaimana infrastruktur juga. Apakah itu nanti dibuat relnya sama gitu, atau di buildingnya, integrasi di building, jadi orang harus turun dulu gitu. Karena tadi terkait masalah interoperability dari teknologi sistem persinyalan juga. Itu sangat menentukan apakah ini perlu di-connect secara track-nya atau cuma di-connect building-nya saja gitu Pak. Ini bagian dari hal yang perlu direncanakan secara menyeluruh ya dari pihak pemerintah, menurut saya bagaimana integrasi antar moda ya, antar moda transportasi untuk mendorong pemakaian transportasi massal di Jakarta khususnya. Saya ada pertanyaan Pak, itu yang emergensi tadi itu juga apakah memperhitungkan juga kondisi misalkan ada gempa gitu ya. Kalau di Jepang itu kan kereta lagi jalan ada gempa berhenti, nah, gitu loh. Nah, ini kalau LRT gimana ini? Walaupun kadang-kadang mungkin jarang sekali ya terjadi gempa yang masuk sosmed gitu ya. Nah, pertanyaan yang kedua, apakah juga di sistem ini dilengkapi, artinya LAN memprovide juga aset management system pada sistem ini. Nah, ini apa saja yang dilakukan di aset management seandainya ada pada sistem LRT ini? Terima kasih, itu pertanyaan saya. Ya Pak Edi, kalau untuk gempa Pak, tidak ada Pak, yang di LRT Jakarta ini tidak ada gempa, kemudian otomatis sensornya bisa ngirim shutdown ke sistem di traction-nya, kemudian mematikan semua sistem operasi Pak. Jadi memang nggak termasuk yang didesain untuk LRT Jakarta. Kemudian kalau masalah aset manajemen, ini satu pekerjaan juga yang pada saat project di handle ya sistemnya oleh perusahaan bekerja sama dengan kita dari Korea di Korea Pak. Mereka itu pakai vendornya dari IBM Pak untuk mengkolek
data aset, kemudian dimasukkan ke sistem untuk kebutuhan perawatan dan prediksi untuk maintenance ya, kepada dan diserahkan ke operator. Termasuk juga dari sisi tagging dan segala aspek yang melekat di aset manajemen sistem tersebut, Pak. Jadi memang itu bagian dari skop pekerjaan partner kita. Jadi di GO tadi memang dipecah-pecah pekerjaannya. Untuk aset manajemen ini masuk bagian dari pekerjaan perusahaan Korea. Gitu Pak Edi. Oke, terima kasih. Masih ada lagi nggak ya? Kalau power systemnya Pak Alfian itu diambil dari satu grid saja atau dari beberapa grid Pak? Karena saya lihat tadi ada emergency generator Pak ya. Tapi kalau untuk ke powernya Pak langsung dari main gridnya dari berapa saluran Pak? Untuk yang LR Jakarta ini 20 kafe incoming-nya satu Pak, satu tempat di stasiun Pulau Mas Pak. Sebenarnya ada satu lagi supply di area depo, cuman itu memang bukan dikoneksikan langsung untuk yang ke ringnya 20 kafe. Itu bagian yang sekarang sedang dikaji oleh LRT untuk diinterkoneksi Pak. Jadi nanti ada dua supply. Jadi memang reliability-nya sangat tergantung dari supply dari PLN Pak, 20 kafe yang di Pulau Mas itu. Nah, kemarin pada saat kejadian berapa bulan yang lalu itu ya, sempat shutdown karena PLN-nya shutdown. Jadi itu di MRT juga, di LRT juga seingat saya itu. Terima kasih Pak Alfian. Oke, terima kasih. Semuanya ini boleh izin Pak? Oh ya, satu kali ini yang terakhir ya. Terakhir ini Pak Miftahul. Silakan Pak. Terima kasih. Pak Alfian, saya Miftah Pak dari DCP. Ya Pak Miftah. Nanti titik-titik mana yang suplai listrik butuh keandalan redundancy 2 kali, 3 kali, itu bisa komunikasi Pak. Kalian bisa provide Pak. Memang itu tergantung semua pelanggan nggak sama. Apalagi kereta api ini kan angkutan umum nih. Iya Pak. Ada beberapa itu ya Pak, opsi. Iya Pak, ada. Nanti bisa komunikasi Pak. Kami siap menjembatani Pak Alfian. Gitu. Ya Pak, terima kasih Pak Miftah. Demikian Pak Edi, makasih Pak. Baik Pak Miftah, terima kasih. Oke, ini sudah maghrib ini sekarang. Kita akhiri knowledge sharing sore hari ini. Terima kasih Pak Alfian dan timnya dari Land Industri. Jangan bosan-bosan karena Land kan juga selain yang railway ada juga yang ini ya per teknologi senjata. Ini nanti juga harus ada Pak. Ya promosikan. Banyak ya. Oke, terus terima kasih juga ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang ikut pada knowledge sharing sore hari ini. Pesertanya sudah lumayan semakin banyak ini. Dari kemarin yang 100-an ini tadi 70 hari ini. Ini lumayan. Mudah-mudahan ke depan semakin kita bisa saling memandaikan lah ini kan ya, dari kita untuk kita berdiskusi supaya bendera teknik fisika ini menjadi semakin dikenal oleh masyarakat. Sekali lagi terima kasih, kita akhiri sampai di sini. Untuk selanjutnya mungkin minggu depan ya, ini ada knowledge sharing narasumber nih dari Pak Eldi ini, ada alumni dari Universitas Nasional nanti kita umumkan di WAG. Terima kasih. Kalau ada yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.